penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah. Coba kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berefleksi sejenak tentang perjalanan kehidupan kita, perjalanan pelayanan kita. Ketika kita berefleksi dari Mazmur 139 ini, adakah sesuatu yang Tuhan ingatkan? Adakah Roh Kudus sudah berbicara di hati nurani kita? Ketika Dia menyelidiki hati kita, ketika Dia singkapkan hal-hal yang mungkin selama ini tersembunyi dalam kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang kita butuhkan, atau ada hal yang kita belum bereskan dalam kehidupan kita. Allah mau membarui hati kita. Apakah kita mau membuka hati? Itu sajalah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Roh-Mu yang hidup dalam sikap berdoa kita nyanyikan. Roh yang hidup penuhiku lagi, dalam jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari buka hati untuk Tuhan. Saya mau sampaikan, kita akan mengalami pemulihan sejauh kita terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang Anda akui di hadapan Tuhan, itulah yang dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang Anda akui di hadapan Tuhan, itulah yang diampuni oleh Tuhan. Apa yang Anda nyatakan di hadapan Tuhan, itulah yang diselesaikan oleh Tuhan dalam kehidupan. Tuhan tahu tentang hidupmu, Tuhan tahu, Tuhan mengenal. Tetapi Tuhan minta kau jujur datang kepadanya. Dia minta kau jujur mengakui tentang keberadaanmu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan sesungguhnya di hadapan Allah. Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Tetapi Dia sekali lagi menunggu engkau membuka hatimu kepadanya. Dia menunggu engkau buka hati dan berbicara kepadanya. Maka sebagai hamba Tuhan, saya minta kita pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan di dalam doa. Jikalau ada engkau jatuh
dalam dosa, ada anugerah pengampunan bagimu. Engkau boleh datang kepada Tuhan di dalam doa. Jika engkau masih ada kekecewaan, ada luka di dalam hati, ada kepahitan di dalam hati, bisa jadi terhadap pasangan suami atau istri, bisa jadi terhadap saudara-saudara keluarga, atau orang tua, atau siapapun dia, atau bisa jadi teman sesama pelayan para majelis. Aku pernah kecewa dan sampai hari ini belum selesai. Hari ini maukah engkau melepaskan pengampunan? Kita mau mengalami terobosan. Kita mau mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita pulang dari retreat ini tidak ada lagi ikatan-ikatan kekecewaan, kepahitan. Tidak ada lagi ikatan-ikatan kepahitan itu yang kita bawa pulang ke rumah. Tuhan ingin bebaskan engkau malam ini, tetapi Tuhan tetap menunggu. Apakah engkau mau mengakui? Engkau bukakan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau duduk atau berlutut di tempat dudukmu, engkau juga bisa ambil waktu sikap seperti itu, sikap berdoa, tanda sebuah kesungguhanmu kepada Tuhan. Inilah waktunya kita mau berefleksi di hadapan Tuhan. Kita bisa geser tempat duduk kita dan kita gunakan menjadi tempat kita berlutut di sana sebagai bentuk kerendahan hati kita. Tuhan mau datang menolong kita. Silakan mulai buka hati, silakan mulai berdoa. Setiap tetesan air mata Tuhan tidak pernah pandang kita. Setiap doa Dia dengar, Tuhan bisa baca hati. Mulailah berbicara dengan doa di hadapan Tuhan. Mulai berbicara. Mungkin hatimu hancur malam ini, tapi lebih baik kita menangis di hadapan Tuhan. Ketika engkau meneteskan air mata di hadapan Tuhan, engkau mengakui keberadaan hatimu, itu membawa kelegaan kepadamu. Baik engkau sebagai pria, sebagai wanita, siapapun engkau, saat Tuhan berbicara kepadamu, tidak ada orang yang mengeraskan hati. Sekali lagi mau saya kasih tahu, kalau engkau mau pulih, inilah saatnya. Akui keberadaanmu di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang mengecewakanmu, berdoa bagi dia. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, beri aku kekuatan untuk mengasihi dia. Beri aku kekuatan untuk mengampuni dia. Di kepahitan dalam perjalanan hidupmu, inilah waktunya datang kepada Tuhan. Tuhan mau semakin kita sering melayani, kita semakin rohani. Tuhan mau semakin sering kita melayani, kita semakin serupa dengan Yesus. Tuhan mau semakin sering kita melayani, kita semakin mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi. Tuhan mau semakin sering kita melayani, kita semakin mudah mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau engkau mengalami masalah dengan anakmu yang hari ini mungkin kecewa terhadap engkau, berontak kepadamu, saat ini juga engkau bisa ambil waktu berdoa. Berserulah kepadanya di dalam refleksi ini. Kalau engkau mau berlutut, silakan berlutut. Tetapi engkau juga masih berdiri, silakan saja dan tetap berdoa. Jangan tahan-tahan lagi. Tuhan mengenal jalan hidup.
bahkan dosa yang kau kerjakan pun Tuhan tahu. Tuhan menunggu engkau mengaku. Tuhan menunggu engkau mengakuinya di hadapan Tuhan. Jikalau ada di antara kita sebagai majelis gereja sering konflik dengan pasangan, ingat, engkau sedang mengalami serangan kuasa kegelapan. Kita diserang, pernikahan kita diserang. Oleh sebab itu, bangkit malam hari ini, bangkit di dalam doa, kuat di dalam doa. Kalau selama ini kau sudah kurang di dalam doa, masalah itu pun bisa mengingatkan kau. Tuhan izinkan itu kau alami, karena Tuhan merindukan supaya kau kuat di dalam doa. Kalau engkau merasa engkau tidak mengalami damai dalam kehidupan, mungkin ada sesuatu yang kau pendam, kekecewaan, kemarahan dalam hatimu. Malam hari ini, maukah engkau lepaskan semua itu? Jangan tahan-tahan. Engkau yang paling tahu. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Karena Allah itu adalah omnipresent, Allah yang maha hadir. Dan Dia sedang berbicara bagi kita, menyelidiki hati kita. Buka hati untuk jamahan Tuhan. Buka hati untuk jamahan Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah berdoa. Bagi yang mau bernyanyi, membuka hati, engkau bisa bernyanyi. Dia masih berdoa, terus saja berdoa. Marilah kembali kita serahkan hidup kita di altar Tuhan. Untuk Tuhan pakai kita, untuk Tuhan urapi kita, untuk Tuhan urapi kita, untuk Tuhan pakai perkataan kita waktu kita berdoa. Banyak orang dilawan, dipulihkan oleh Tuhan. Waktu kita mengajar, waktu kita menasihati, ada kuasa dalam perkataan kita. Waktu kita berkhotbah, ada kuasa dalam khotbah ini. Maka kita kembali menyerahkan hidup kita sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Saya beri kesempatan masing-masing berdoa. Serahkan hidupmu di altarnya. Baharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Baharui kembali. Baharui kembali. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau. Aku serahkan kembali. Yesus. Biarlah Tuhan ambil alih semua kehidupan kita. Hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Hidup kita hanya menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Berserah di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Agarmu menyembah Bapa di dalam nama Yesus. Engkau yang hati yang terbuka, setiap hal yang diakui malam hari kami percaya dibereskan oleh Tuhan. Setiap hati yang terbuka untuk diselidiki, aku sudah selidiki, aku sudah sikap
Engkau sudah bereskan semua. Bapa, Engkau yang memberi pengampunan, Engkau yang memberi pengampunan, Engkau yang memberi pembaharuan bagi anak-anak-Mu para majelis gereja. Dan sekali lagi malam hari ini kembali kami serahkan hidup kami sebagai satu persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati. Kami akan melayani Tuhan dengan semangat yang baru. Kami akan terus memandang kepada Yesus. Kami akan melayani sama seperti Yesus melayani. Kami akan terus luruskan motivasi kami. Kami akan terus membangun kerohanian kami, spiritualitas kami. Kami akan tekun di dalam doa-doa kami. Kami akan bertekun di dalam pembacaan kitab suci. Tuhan tolonglah kami, Tuhan bahagialah kami. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi para majelis gereja, berkati pelayanan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati istri, berkati suami mereka, berkati anak-anak mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, supaya mereka mengalami terobosan-terobosan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis mereka. Segala roh penghambat berkat dalam bisnis mereka kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh Allah berkuasa dengan leluasa di dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan, dalam pekerjaan mereka. Roh Allah memenuhi mereka dan mengurangi mereka. Roh Allah mengkobarkan semangat mereka untuk melayani Tuhan. Mereka akan melayani Tuhan dengan cara yang baru, dengan gaya yang baru, dengan semangat yang baru. Biarlah sekali lagi Tuhan Yesus, Engkau berkati pelayan para majelis gereja. Dalam melalui retreat ini Tuhan, gereja-Mu, gereja GKSDS mengalami kebangunan rohani, mengalami kemajuan terus dalam menjangkau jiwa. Iman jemaat bertumbuh. Kami akan melihat bagaimana jemaat ini berkembang, bertumbuh. Ekonomi keuangan juga akan ditambah-tambahkan terus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para majelis gereja semua. Berkati anak-anak para majelis gereja ini Tuhan. Berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka, berkati rumah tangga anak-anak para majelis gereja. Kalau ada yang anaknya sudah berkeluarga, berkati cucu mereka, berkati Tuhan. Berkati retreat kami ke depan. Semua hal yang dikerjakan, biarlah semua untuk memperkemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Tuhan. Lagi. 1, 2, 3. Kita foto yang gaya Mas Tom boleh? Oke. Oke, sekarang bakar jagung. Kita ke bawah ya, ke depan lobi utama. Ibu-ibu, sini ibu-ibu. Ibu-ibu.